Sebab hingga kini indeks kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan, terutama di air sungai, masih dianggap buruk oleh pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup C. Di video kali ini kami akan membahas terkait tantangan pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan lahan basah wilayah Banjarmasin Timur untuk memenuhi tugas pengantar lingkungan lahan basah oleh Bapak Dr. Ahmad Faisal SHMH, Ibu Suci Utami SHMH MH, dan Ibu Yulia Audina Sukmawar SHMH. Sungai Martapura itu. Jadi Sungai Martapura itu adalah salah satu sungai yang penting di Kalimantan Selatan. Sungai ini mengalir dari hulunya di Martapura sampai ke kota Banjarmasin, tepatnya di Sungai Barito. Nah, sungai ini memiliki panjang sekitar 36,500 km dengan luas daerah aliran sungainya sekitar 453 km persegi. Sungai ini sangat erat kaitannya dengan sejarah peradaban dan pusat kekuasaan di Kalimantan Selatan, khususnya sejak masa Kesultanan Banjar sampai dengan era kolonial. Sungai ini tidak hanya sekedar aliran sungai, tetapi merupakan urat-nadi kehidupan dan perdagangan. Jelaskan tentang peran Sungai Martapura. Sungai Martapura di Kalimantan Selatan berperan vital sebagai sumber air dan transportasi. Namun, kini telah tercemar akibat limbah industri dan rumah tangga di bantaran sungai. Kondisi masuk kategori cemar ringan, tetapi tetap memerlukan pengendalian dan pemulihan serius. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air menurun dan tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran air terjadi apabila kondisi air tidak dapat digunakan lagi untuk menunjang kehidupan makhluk hidup, kegiatan pertanian, industri, maupun kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, air yang tercemar kehilangan fungsinya karena adanya bahan pencemar seperti limbah domestik, industri, maupun aktivitas manusia lain. Sampah-sampah tumbuhan ilung serta sampah-sampah plastik, sampah-sampah rumah tangga itu ada di atas air. Terkait permasalahan pencemaran sungai di Martapura, segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang mendominasi ekosistem sekitar Sungai Martapura adalah kegiatan rumah tangga, pertanian, industri, dan perikanan. Segala bentuk kegiatan tersebut kemudian membuat sungai tersebut mengalami penambahan jumlah sampah dan bahan pencemar yang akan merusak ekosistem sungai yang berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas air bersih yang diperlukan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Selain itu, kepadatan penduduk yang terus bertambah akan berakibat pada aktivitas MCK yang semakin meningkatkan pencemaran E. coli yang dibuktikan dengan laporan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup yang mencatat angka bakteri E. coli di Sungai Martapura mencapai 2.300 ppm yang berarti di atas baku mutu dengan indeks kualitas airnya 36,67. Pencemaran itu kemudian berdampak pada masyarakat itu sendiri seperti sulitnya mendapatkan air bersih, munculnya masalah kesehatan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem makhluk hidup di perairan. Beragam upaya telah dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait Sungai Martapura, mulai dari upaya penanganan hingga pencegahan. Pembahasan hukum terkait pencemaran lingkungan di Sungai Martapura, wilayah Banjarmasin Timur mengacu pada beberapa regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan daerah Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin. Sungai Martapura menjadi fokus pengendalian pencemaran lingkungan karena nilai sejarah dan fungsinya sebagai sumber air baku dan kehidupan masyarakat sekitar. Regulasi yang pertama adalah regulasi mengenai nasional dan juga daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran air menjadi payung hukum utama untuk pengaturan pengendalian pencemaran sungai di Indonesia, termasuk Sungai Martapura. Yang kedua, di tingkat daerah, sejumlah peraturan daerah Kota Banjarmasin mengatur pengelolaan dan perlindungan sungai seperti Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007, Nomor 7 Tahun 2010. Adapun yang terakhir, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2023 mengatur percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan sub-daerah aliran Sungai Martapura. Peraturan ini memuat ketentuan umum, pembentukan tim pengelola, pelaksanaan evaluasi, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sungai.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah pencegahan utama yang mencakup, yaitu pertama, penegakan regulasi terkait baku mutu air dan pengawasan ketat terhadap limbah industri dan rumah tangga. Lalu kemudian yang kedua, yaitu ada pembangunan dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di industri dan permukiman. Kemudian yang ketiga, ada edukasi dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk tidak membuang limbah sembarangan ke sungai. Kemudian yang keempat, yaitu monitoring kualitas air berbasis komunitas yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan kelompok pemuda. Lalu yang terakhir atau yang kelima, yaitu upaya kolaboratif pemerintah dan masyarakat, juga dunia usaha dan akademisi diperlukan agar Sungai Martapura bisa tetap lestari sebagai sumber kehidupan dan kebudayaan masyarakat Kalimantan Selatan. Oke, masuk ke kesimpulan. Pencemaran Sungai Martapura di Banjarmasin Timur merupakan masalah serius karena sungai ini vital bagi masyarakat. Pengendalian pencemaran didasarkan pada UU nomor 32 tahun 2009, PP nomor 82 tahun 2001, serta Perda Kota Banjarmasin dan Pergub Kalsel nomor 16 tahun 2023. Kondisi ini pencemaran ringan akibat limbah domestik dan industri menuntut penegakan hukum, pembangunan IPAL, serta partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan warga sangat penting agar Sungai Martapura tetap lestari sebagai sumber kehidupan dan budaya Kalimantan Selatan.